Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di kota Zadar, sebuah kota cantik di negara Kroasia yang terletak di tepi Laut Adriatik yang memisahkan antara negara Italia dan Kroasia. Berdasarkan sejarah yang tertulis di artefak, Zadar sudah memiliki pemukiman sejak 3000 tahun yang lalu. Wow, berarti 1000 tahun sebelum Masehi sudah ada peradaban di kota ini dan mulai ramai saat memasuki zaman Romawi kuno. Di episode kali ini, aku bakal ngajakin kalian mengelilingi tempat-tempat cantik di kota Zadar dan mengunjungi pulau-pulau kecil di sekitarnya. Ikutan yuk! Zadar merupakan kota pemukiman yang terbentuk 3000 tahun lalu sejak zaman Romawi kuno yang terus bertahan selama 2 milenium. Bukti keberadaan manusia tertua pertama di Zadar ditemukan pada lapisan tanah berusia 15.000 tahun di Dugi Otok. Oke, sekarang kita berada di Sea Organ. Sea Organ itu semacam pertunjukan seni musik yang dimainkan oleh ombak laut sebenarnya. Nah, di sana tuh ada banyak anak tangga. Kalau kalian perhatikan, di bawah anak tangga tersebut terpasang banyak pipa-pipa air. Nanti di saat si ombak laut tersebut menghantam pipa, udara yang ada di dalam si pipa tersebut akan terhembus keluar dan menghasilkan berbagai macam irama musik. Sehingga terjadilah bunyi-bunyi musik seperti didit, didit, didit. Nah, itulah si organ itu tadi. Sejak penemuan pertama manusia kuno tersebut, Zadar menjadi salah satu kota terpenting di pantai Adriatik Timur dan tujuan destinasi yang tak pernah terelakkan bagi para traveler, penyair, dan penulis. Ini namanya ikan pedang, ya. Nanti ada mushroomnya, nah, ini ada sayurnya. Ini apa? Aku nggak tahu rasanya apa. Oh, itu. Enak. Ini ada sayuran, sayurannya dipanggang sebenarnya, agak jadi hitam. Nah, selanjutnya ada risottonya. Kita makan risotto. Nah, ini dia nih makanan tradisional dari Kroasia, black risotto. Foto dulu deh Abi, ini Abi. Mau nyobain truffle. Oh, ini enak. Nah, hah? Itu. Ini apa tuh? Dia tumbuhnya selalu di iklim dingin yang apa? Hujan-hujan gitu dan selalu dekat air. Jadi satu hal yang unik dari truffle itu, dia tuh pertama kan jamurnya langka ya, susah untuk nyarinya. Untuk nyari si jamur truffle ini harus menggunakan anjing gitu loh, dengan bantuan anjing. Ini si anjingnya yang keliling nyari-nyari karena anjing biasanya dia hafal dengan aroma-aroma tertentu yang sudah dikenalin. Terus truffle ini tumbuh di wilayah yang apa tadi, Dek? Dingin dan dekat air. Wilayah yang dingin dan dekat air. Nah, biasanya seperti di toilet itu kan dekat air. Itu banyak truffle di situ. Itulah kenapa truffle itu harganya mahal dan nyarinya susah gitu. Kita sekarang mau nyobain yang punya mama. Yang punya mama. Mama pesan steak. Ini steak apa, Mah? Steak mushroom. Steak mushroom namanya. Enak. Bumbunya meresap dan dagingnya itu 3/4 matang. Nah, yang satu ini namanya truffle. Truffle itu jamur langka. Di Indonesia juga ada, tapi namanya trakloka. Daging sapi, tengah-tengahnya itu ada spagettinya. Yang ini truffle-nya. Cobain ya. Enak. Iya. Enak rasanya. Truffle, bahkan searching di Google namanya truffle. Bahasa Kroasianya Bill seracun. Got me off guard on the shoulders of the freeway. You told me real soft, never been in this lane. And I saw it in your eyes, explosions in the skies. Hands in your pocket, shoulder to shoulder, so laid out for me. Oh, I could never run any other way. Bermandikan kilau biru laut sebening kristal, seluruh garis pantai kota Zadar dikelilingi oleh pantai yang indah, menyulap Zadar menjadi kolam renang terbuka yang cocok dinikmati bersama keluarga dan anak-anak. Sepulang dari pantai, kami terkejut melihat adanya pasar malam di dekat penginapan.
setting, warna, dan vibe-nya persis seperti pasar malam di Indonesia. Sekarang kita mampir di kayak ada pasar malam gitu dekat apartemen. Terus Eca minta naik kereta-keretaan tuh. Dadah. Nanti habis ini kita mau naik bom-bom kar di sebelah sana. Ada aja ya. Yap, yap. Syah, kita tebak bunda Syah. Ayo Syah, tebak bunda Syah. Syah, kita tebak bunda Syah. Syah, bunda Syah. Bunda. Bundanya itu nak. Iya. Kalau kau tidak, ya. Bisa lagi ya, bisa. Ya. Habis ini kita aja. Ayo siap bundanya habis kita aja. Lihat. Biar. Oke, sekian dulu city tournya untuk hari ini. Karena kita harus pulang lebih awal persiapan fisik buat acara besok. One day tour menggunakan kapal mengunjungi pulau-pulau kecil di dekat kota Zadar. Sedikit highlight, nanti kita dari Zadar akan menaiki kapal ke Pulau Pasman. Setelah itu, dari Pulau Pasman, kapalnya akan mampir lagi ke desa nelayan yang bernama Ugelian. Kemudian kita akan mampir ke National Park di Pulau Kornati. Nah, masing-masing dari itu sekitar 3-2 jam di tempat, kemudian mampir lagi menggunakan kapal. In total dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Dengan begitu, hari ini aku harus banyak browsing, baca, dan research lah tempat apa yang akan dikunjungi besok. Oke, sampai ketemu besok pagi. Selamat pagi semuanya. Masih di kota Zadar. Sesuai yang sudah dijanjikan, hari ini kami akan membawa kalian mengunjungi pulau-pulau kecil yang mengelilingi kota Zadar. Tentunya, dalam perjalanan kali ini, kita akan menaiki sebuah kapal. Ya, ini dia kapalnya. Pagi itu, kami harus sudah berada di kapal pukul 7.30 pagi agar dapat ke bagian tempat duduk yang nyaman dan indah untuk melihat dan menikmati pemandangan. Bagi kalian semua, selamat menikmati. And maybe you're the perfect fit. Life ain't all that it's got to be. All these castles we built on the beach and watch them wash away. But there's another day, so don't you pay no mind to what they're talking about. Life will be what you make it to be. Time keeps ticking along to your beat. So this I wanna say be good. Sekarang jam 9.35, kapalnya melewati nggak tahu, setelah kecil mungkin. Ada setelah kecil yang dekat dengan jembatan, namanya jembatan Grelak Bridge kalau nggak salah. It's a question I can't keep out of my mind. I throw it out and it comes back every time to torment me. I guess that living good ain't quite that easy. I know there's another page to this, and I think you're the perfect fit. Oke, sekarang kita tiba di tempat pemberhentian yang pertama. Kita punya waktu sekitar 2 jam di sini, bisa main, bisa berenang, kemudian nanti kembali lagi ke kapal dan makan siang. Sekarang kita berhenti di National Park pada Kornati Island atau Pulau Kornati. Oke, sekarang kita udah sampai di Pulau Loyena yang masih bagian dari Pulau Kornati. Tuh lihat, airnya jernih banget.
kalian bisa ngelihat dasar air lautnya langsung, dasar lautnya langsung karena airnya sangat jernih. Mungkin karena di sini tuh pantainya pantai kerikil ya, atau pantai batu, jadi nggak ada pasir-pasir yang dissolve atau pasir-pasir yang larut dibawa oleh air jernih mungkin. Nah, di Pulau Loyena Kornati ini kita akan berjalan menyeberangi pulaunya dari sisi satu ke sisi seberangnya. Kemudian di sisi seberang itu ada pantai bagus banget, kita bisa berenang di sana, berendam, atau mungkin diving, snorkeling sih, bukan diving. Sekarang itu lagi jalan ke arah sana nih. Tuh udah mulai kelihatan pantainya. Jadi kalau kalian lihat kapal kita sebelum itu di sebelah sana, kita jalan nyebrang dikit aja sampai ke pantai seberangnya. Tuh. Ternyata setelah sampai sini tuh udah banyak orang yang buat tenda, dan juga sudah ada dari rombongan kapal-kapal yang lain yang sudah mulai berenang di pantainya. Tuh. Balik lagi ke kapal. Agendanya sekarang makan siang, dan makan siangnya nanti sama ikan. Jadi mereka udah nyiapin makanan buat kita di kapal. Pas kita balik ke sana udah ada hidangan makanan yang bisa kita cicipi. Nggak tahu menunya apa, yang jelas katanya ikan. Harusnya sih ikan, namanya juga lagi di laut, masih dikasih daging sapi ya. Two more table. Airnya jernih banget, ini ke dalam tapi aku bisa melihat dasar lautnya loh. Lihat ya. Nih. Dasar laut jernih, bisa melihat dasar lautnya. Jernih banget. Oke, sekarang kita berhenti di tempat selanjutnya di Kampung Nelayan di Pulau Ulyan. Nah, ini tempat pemberhentian yang kedua. Di sini kita stay sampai jam 16:50. Kemudian semua harus sudah kembali lagi ke kapal, dan kita kembali ke, kalau nggak salah kita stop lagi ke salah satu pulau kecil. Kemudian baru kita kembali lagi ke Zadar. Inilah salah satu aktivitas yang bisa kalian lakukan saat berkunjung ke Pulau Ulyan, Pulau Nelayan. Sorry, bukan Pulau Nelayan, tapi Desa Nelayan. Kita bisa main kano di sini, kemudian bisa juga main apa tuh? Ada balon-balon di belakang, terus ada juga namanya paddleboard, terus ada satu lagi alat olahraga yang dia tuh seperti boat, tapi kita berdiri di atasnya. Aku lupa namanya apa. Nah, aku lebih suka naik kano karena pertama aku udah familiar dengan boat seperti ini. Dulu aku sering naik kano. Satu hal yang harus kalian perhatikan saat bermain kano itu adalah keseimbangan saat kita mendayung. Kadang di kiri, kemudian kita ke kanan, tapi saat perahunya terlalu banyak ke kiri, kita harus balas di sebelah kanan, begitu juga sebaliknya. Ayo. Ayo, kejar kok bisa. Ayo, buruan. Lihat hebat apa kamu. Kemana? Kemana? Targetnya kemana? Tujuan ke tempat main. 2, 3.
Ayo. Aja dilawan. Ayo. Mana? Oke, dia terguling. Dia mencoba mengalahkan. Iya. Mau naik nggak bisa. Sosokan ngajakin tanding orang yang udah sering kanotur. Aja kan sering kanotur, Dek. Orang kanotur aja pada ini. Dulu. Ntar, mending majing pegangin. Kamu jangan kayak gitu caranya. Dari sana. Naik dari seberang. Ngajakin tanding aku. Naik. Hah? Enggak, emang dia nasibnya begitu. Naik, buruan. Bukan gitu caranya. Kamu nyelam dulu, terus kamu kamu tendang, mau naik. Udah. Kamu kayak tikus masuk got, Dek. Itu live vestnya nggak dipakai. Stop recording. Ini kita akan kejar yang udah start duluan ya. Dia tidak tahu tekniknya, guys. Dia tidak tahu tekniknya, guys. Kayak bebek dikejar gampang banget. Lihat, guys. Perlahan, guys. Baiklah, perjalanan kami selama hampir 2 bulan di Eropa ditutup dengan bermain kano bersama di Laut Adriatik, Kroasia. Sebuah kenangan yang begitu indah dan takkan terlupakan walau hanya sekejap mata. Terkadang, aku pun masih bertanya-tanya, apakah hari kemarin itu hanyalah sebuah mimpi ataukah benar adanya? Sebuah harapan 10 tahun lalu yang selalu kuimpikan. Apakah kami dapat berkumpul lengkap bersama di Eropa? Dan hari ini terjawab. Namun kuharap ini bukanlah akhir dari sebuah cerita. Hold on. I know you've been fighting so long. Stay strong, stay strong. It's the darkest before the dawn. Hold on. There's a strength in your spirit you don't even know yet, but you're gonna see it in time. Keep your heart open, even if it gets broken, 'cause that's how the hope gets inside. It feels like forever, but it's gonna get better. Hold on, hold on. I know you've been fighting so long. Stay strong, stay strong. It's the darkest before the dawn. There is grace for today and more than enough for tomorrow. So hold on, hold on. I know you've been fighting so long. Stay strong, stay strong. It's the darkest before the dawn. Believe me,